Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di materi berikutnya, yaitu dengan saya Iksan Nasution. Untuk materi yang berikutnya setelah kita kemarin belajar proyeksi Eropa, berikutnya untuk pelajaran teknik gambar ini kita akan belajar yaitu yang namanya itu proyeksi Amerika ataupun kuadran 3. Kemarin Eropa, masih ingat rekan-rekan mahasiswa sekalian? Kalau misalnya proyeksi Eropa itu atau kuadran 1 itu hanya berapa pandangan, lalu untuk yang Amerika ini dia itu akan nanti ada 5 pandangan. Sementara kalau Eropa tadi ada berapa? Ada 3 pandangan. Baik, hari ini kita belajar tentang proyeksi Amerika, yaitu memahami standar proyeksi yang digunakan secara luas dalam industri di teknik dan manufaktur modern ataupun di jurusan kita sendiri, teknik otomotif. Baik, apa itu proyeksi Amerika? Jadi proyeksi Amerika itu juga dikenal sebagai proyeksi sudut ketiga atau kuadran 3. Metode standar ini menggambarkan objek 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi. Ciri khas utamanya yaitu letak proyeksi sejajar dengan arah pandangan pengamat, memudahkan interpretasi dan visualisasi objek secara intuitif. Perbedaan proyeksi Amerika dan Eropa itu sesuai informasi yang di awal tadi. Untuk proyeksi Amerika itu dia lebih banyak memang gambarnya ataupun lebih terlihat banyak daripada proyeksi Eropa. Nah, untuk kuadran 3 Amerika ini objek berada di kuadran 3, bidang proyeksi sejajar dengan arah pandang. Pandangan mengikuti posisi alami pengamat. Seperti saat ini kita di depan saya itu laptop contohnya, kemudian itu memang langsung ada pandangan sudut depan, atas, samping kiri, samping kanan, belakang. Nah, kemudian untuk proyeksi Eropa, kuadran 1, objek berada di kuadran pertama, bidang proyeksi berlawanan arah pandang, pandangan bersifat terbalik. Itu dia. Dan ingat, kedua proyeksi Eropa dan Amerika itu memiliki simbol identifikasi yang berbeda dan harus ditempatkan di sudut yang memang tepat. Nah, ilustrasi menunjukkan perbedaan visual antara proyeksi Amerika dan atau sudut 3 dan proyeksi Eropa sudut pertama, lengkap dan simbol standar internasional untuk masing-masing sistem proyeksinya. Nah, karakteristik proyeksi Amerika ini biasa itu untuk pandangan atas diletakkan di bagian atas gambar depan, menunjukkan tampilan objek dari sudut pandangan vertikal ke bawah. Kemudian pandangan depannya berada di posisi tengah sebagai pandangan utama dan referensinya itu untuk pandangan lainnya. Nah, pandangan samping kanan ditempatkan di sisi kanan gambar depan, memperlihatkan detail objek dari sisi depan kanan. Prinsip kunci, bidang proyeksi dan arah pandangan sejajar menciptakan hubungan intuitif yang mudah untuk dipahami dan gambar teknik itu secara efisien. Untuk simbol ini nanti kita perhatikan setelah ini, nanti akan ada simbol proyeksi Amerika. Nah, untuk simbolnya itu begini kira-kira. Nah, ini adalah pandangannya. Nah, identifikasi standar itu proyeksi Amerika berbentuk diagram khusus yang menunjukkan sistem sudut ketiga dengan kerucut. Yang ini kerucut itu bentuknya itu dua pandangan kerucut yang menandakan proyeksi sudut ketiga. Fungsinya yaitu mengidentifikasi standar proyeksi yang digunakan. Jadi dari simbol ini saja kita sudah membedakan mana proyeksi Eropa, mana proyeksi Amerika. Lalu penempatannya wajib di sudut kanan bawah gambar teknik, ukuran proporsional dan mudah terlihat. Contoh gambar teknik dengan proyeksi Amerika ini setelah ini kita lihat. Kita lanjut saja. Kita perhatikan setelah ini ya. Nah, kita contohkan saja langsung. Nah, ini adalah kalau kita bilang ini adalah ada dua gambar.
satu gambar sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Jika diperhatikan, nah yang ini adalah proyeksi sebuah gambar teknik mesin. Nah, ini adalah apabila suatu benda kerja kita perhatikan, ini proyeksi Eropa yang sebelah kiri, yang ini. Kemudian yang ini adalah proyeksi Amerika. Nah, untuk proyeksi Amerika itu ada gambar memang tampak depan dan dia memang langsung persis seperti yang kita lihat sekarang ini. Dia tidak ada serong kiri ataupun serong kanan. Nah, untuk yang Eropa sendiri kita perhatikan apabila ini benda kerja, itu hanya 3 pandangan, yaitu pandangan atas yang ini. Lalu pandangan depannya kita perhatikan, ini dia dari depan. Ini sebenarnya nampak tetapi dia tidak tergambar, ini dia. Ini adalah tampak dari depan, lalu ini tampak dari samping. Begitu dia kira-kira kalau misalnya Eropa. Sementara kalau misalnya Amerika, dia memang 3 proyeksi. Kita perhatikan pandangan depan, kita perhatikan untuk depan itu seperti ini, teman-teman sekalian. Yang ini dia. Lalu ini adalah potongan yang sebelah atas. Nah, kemudian untuk bagian bawah, ini dia. Memang tidak kelihatan dia ada di sini. Lalu berikutnya apabila kita lihat bagian atas, ini adalah bagian yang memang tampak atas saja, tidak nampak semuanya. Yaitu setelah kita proyeksikan, ini tampak atas. 1, 2, 3. Udah. Tulisannya bawah lagi di sini. Harusnya tampak atas nih. Apabila kita memandang dari atas. Kemudian berikutnya tampak kiri. Nah, untuk yang kiri itu kita perhatikan ya hanya dia nampak dibagi 2. Ini dah. 1, 2. Lalu berikutnya tampak kanan. Yang kanan sama juga. Berikutnya tampak belakang. Dia kelihatan dari belakang ini. Setelah dibagi gambarnya berbentuk L. Itu dia kira-kira contoh untuk yang proyeksi Amerika. Kita perhatikan lagi gambar berikutnya. Ini ada contohnya, saya cari juga. Nah, ini. Nah, berikut adalah salah satu contoh juga proyeksi Amerika kuadran 3. Nah, apabila kita perhatikan untuk benda kerja ini, aslinya adalah seperti ini. Jadi dia memang tampak depan, tampak kiri, begini. Tampak depan, tampak bawah, memang tidak tertulis di sini. Oh, ini tampak bawahnya. Lalu tampak atasnya seperti ini. Atau ini. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu kira-kira. Tampak atas, tampak bawah untuk benda kerja tersebut. Lalu tampak kiri, lalu dari depan berbentuk L ini. Lalu sama kiri dan kanan. Lalu belakang juga persis seperti tampak depan. Apabila kita perhatikan gambar berikut yang di atas. Berikutnya, tips menggambar proyeksi Amerika. Pastikan objek diletakkan di kuadran ketiga, benar dengan sebelum memulai proyeksi. Lalu tempatkan simbol proyeksi Amerika di sudut kanan bawah dengan ukuran yang proporsional. Setelah proporsional, ikuti aturan pandangan atas, depan, tengah, dan kanan. Lalu gunakan skala yang sama di semua pandangan agar proporsinya tetap akurat.
Itu dia kira-kira untuk contoh proyeksi Amerika yang akan kita gambar berikutnya. Kesalahan-kesalahan umum dan cara menghindarinya: menukar posisi pandangan, simbol proyeksi salah, lalu kuadran tidak tepat. Berikutnya adalah garis proyeksi tidak konsisten. Itu biasanya yang kesalahan-kesalahan yang pada umumnya. Atau biasanya itu memang kita susah membaca gambar. Seperti yang kemarin tugas yang sebelumnya saya lihat, ketika kita sudah menggambar, kita kasih contoh benda kerja seperti berbentuk kotak kemarin, yang digambar hanya kotak tetapi tidak dibagi menjadi. Makanya ketika kita berikan gambar, contoh sebuah gambar, itu berikutnya adalah lihat notnya, yang perintahnya itu seperti apa, apakah diproyeksikan secara Eropa atau Amerika. Baik, terima kasih. Jadi nanti silakan dilanjutkan, kita kerjakan di rumah. Untuk silakan nanti dibuka halaman 54 dan 55. Contoh gambar ada di halaman sebelumnya. Eh, Lalu jangan lupa gunakan etiket gambar untuk gambar ini. Berikutnya silakan gambar kembali dan dijadikan proyeksi Amerika, pandangan depan, pandangan atas, pandangan bawah, kiri dan kanan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian atas perhatiannya. Jangan lupa minggu depan silakan dibawa tugasnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apabila ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan aja di chat ataupun kolom komentar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.